dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mediana Dewi Sartika dari SMP Lentera Harapan Tomohon. Hari ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengajar kelas 7 pembelajaran Bahasa Indonesia, materi membaca efektif. Sejatinya, Tuhan menciptakan setiap anak unik dan berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap materi. Maka, pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodasi seluruh keunikan siswa. Misalnya, anak yang gaya belajarnya secara visual. Mereka akan lebih mudah menangkap materi dengan membaca tulisan dan melihat setiap ilustrasi-ilustrasi berupa gambar. Ada juga keterampilan anak secara audio. Mereka dapat dengan mudah mencerna pembelajaran dengan musik atau mendengarkan suara guru saat menjelaskan. Keterampilan selanjutnya yaitu secara kinestetik. Anak-anak lebih mudah menangkap setiap materi yang disampaikan dengan cara bergerak. Saya melakukan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dalam diferensiasi konten, saya memperhatikan minat dan profil belajar siswa dengan melakukan tes diagnostik. Berikut contoh pemetaannya. Kurangnya motivasi dan gairah untuk belajar serta ketertarikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sebuah tantangan di dalam kelas saya. Tantangan yang ada justru membawa saya untuk memikirkan solusi terbaik dan pembelajaran berdiferensiasi salah satu solusinya. Dengan menghadirkan pembelajaran secara visual, kinestetik, dan audio menggunakan post station, siswa mampu merasakan seluruh aktivitas di setiap posnya. Berikut contoh pelaksanaannya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Ibu mau tanya dulu kabarnya Safela. Gimana Safela kabarnya? Baik. Kalau Stoner? Ya, baik ya. Ibu juga baik hari ini. Bersyukur semuanya dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran Bahasa Indonesia, materi. Ada yang masih ingat materi apa? Materi membaca efektif. Sebelum kita belajar, kita akan melakukan kegiatan literasi selama 10 menit. Mari semuanya silakan membaca buku. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian itu akan mampu memperdalam materi membaca efektif. Jadi kita semua duduk sudah dikelompokkan ada 4 pos. Di sebelah sini anak-anak adalah pos 1. Pos 1 adalah audio. Di pos kedua itu adalah secara visual. Amati gambar dan tulisan dan diikuti gerakannya. Jadi di pos kinestetik nanti kalian boleh berdiri lalu ikuti gerakannya. Refleksikan seluruh pembelajaran, ya. Kita akan merefleksikan pemahaman sepanjang hayat. Sampai sini ada pertanyaan? Pada saat kebutuhan, gaya belajar dan minat belajar siswa terjawab dan diakomodasi, mereka lebih bersemangat, termotivasi, dan bergairah dalam belajar. Inilah yang dinamakan diferensiasi proses. Ya, waktunya sudah habis. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Dan silakan berpindah ke pos selanjutnya. Karena di pos ini saya belajar banyak dan kita bisa bergerak dan bisa memahami lebih detail juga unsur cerita fabelnya. Itu sangat menantang saya dan sangat seru. Perasaan saya itu sangat senang dapat pengalaman baru. Oke, 3 tepuk tangan untuk Rika.
Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah menganalisis unsur buku fiksi, yaitu cerita fabel. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan diferensiasi produk adalah guru perlu menjelaskan ekspektasi dan batasan pengerjaan. Siswa dapat memilih hasil akhir yang mereka kerjakan. Dapat disajikan dalam bentuk komik, podcast, poster, maupun musik. Berikut contoh hasilnya. Tugas analisis kelompok kami disajikan dalam bentuk poster. Tugas analisis kelompok kami disajikan dalam bentuk komik. Ini adalah hasil analisis dari kelompok kami yang disajikan dalam bentuk podcast. Teman-teman bisa scan barcode-nya dan dengarkan di aplikasi Spotify ya. Dan ini adalah tugas analisis kelompok kami yang disajikan dalam bentuk lagu. Kalian bisa scan barcode-nya dan mendengarkannya di YouTube. Saya sangat berbahagia usai penerapannya. Saya sadar bahwa kebutuhan murid harus menjadi dasar dalam perancangan pembelajaran. Rasa empati dan kepekaan juga dibutuhkan oleh guru. Maka guru harus keluar dari zona nyaman dan berani belajar hal yang baru. Berusaha untuk mengalahkan keterbatasan sebab siswa lebih termotivasi belajar, mereka lebih bersemangat dan pembelajaran lebih bernyawa. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah setiap murid seturut dengan kodratnya, dan pembelajaran berdiferensiasi salah satu solusinya. Bapak Ibu, semangat mengajar anak-anak, semangat berdiferensiasi, merdeka belajar, merdeka mengajar.